Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Megawati dengan NIK G2M124004, mahasiswa Ilmu Perikanan Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Kualitas Air pada bab 2 dari buku Sistem Aquakultur Resirkulasi oleh Yoshihisa Yamamoto. Kali ini kita akan mengupas tentang karakteristik sistem sirkulasi tertutup atau CRAS. CRAS yang disingkat dengan Closed Recirculating Aquaculture System adalah sistem yang mengandalkan sirkulasi air secara internal untuk budidaya ikan. Mengapa sistem sirkulasi tertutup atau CRAS itu begitu penting? Karena air yang tidak dibuang ke lingkungan secara rutin sebaiknya menggunakan sistem ini. Karena dia lebih ramah lingkungan dan hemat sumber daya. Tujuan dari sistem sirkulasi tertutup yaitu menjaga kualitas air demi pertumbuhan ikan. Kualitas air sangat menentukan kesehatan dan pertumbuhan ikan. Dalam sistem sirkulasi tertutup ini, air tidak diganti secara penuh, sehingga pengelolaan internal harus lebih efisien. Fungsi utama sistem tersebut adalah yang pertama, menghilangkan nitrogen atau amoniak. Ikan yang menghasilkan amoniak sebagai limbah metabolisme, amoniak itu sangat beracun, sehingga harus dihilangkan secara efektif melalui biofiltrasi. Yang kedua, pembuangan bahan organik. Limbah seperti feses, sisa pakan, dan lendir harus dibuang agar tidak mencemari air dan menurunkan efisiensi sistem. Ada beberapa hal yang berperan penting dalam menjaga kondisi air agar tetap optimal, yaitu tangki budidaya, biofilter, unit desinfeksi, tangki sedimentasi, dan sistem oksigenasi. Komponen fisik klarifikasi. Pengolahan fisik adalah langkah awal yang penting sebelum melakukan biofiltrasi dan desinfeksi. Fungsi klarifikasi fisik yaitu menghilangkan limbah padat seperti feses ikan dan sisa pakan yang tidak dimakan. Tanpa komponen ini, limbah padat akan menyumbat biofilter dan mengurangi efisiensi sistem. Metode sistem klarifikasi fisik yaitu yang pertama sedimentasi. Sedimentasi ini mengandalkan gaya gravitasi. Limbah padat yang tenggelam ke dasar tangki sedimentasi. Yang kedua, pemisahan saringan yang digunakan untuk menyaring limbah dengan ukuran tertentu. Keunggulannya adalah volumenya besar dan sebagai pembersihan otomatis. Kelemahannya yaitu butuh air yang cukup banyak untuk mencuci secara berulang. Yang ketiga, koagulasi sedimentasi, yaitu menambahkan bahan kimia untuk mengikat partikel kecil menjadi gumpalan yang besar agar mudah diendapkan. Efektif, tapi bisa berbahaya bagi ikan jika tidak dikontrol dengan baik. Yang keempat, filtrasi granular, yaitu menggunakan media seperti pasir, antrasit, atau kerikil untuk menyaring partikel. Butuh perawatan yang rutin dan banyak air untuk dicuci juga secara berulang kali. Yang kelima adalah pemisahan busa. Pemisahan tersebut menggunakan gelembung mikro untuk menangkap partikel organik halus dan protein. Pada slide ini kita akan membahas bagaimana fungsi kritis biofiltrasi dan nitrifikasi. Tujuannya adalah menghilangkan nitrogen amonium yang sangat beracun bagi ikan.
Bahkan pada konsentrasi rendah berasal dari ekskresi ikan, sisa pakan, dan dekomposisi bahan organik. Prinsip proses nitrifikasi adalah proses 2 tahap yang dilakukan oleh bakteri nitrifikasi. Yang pertama yaitu amonium menjadi nitrit. Pada proses ini yang lebih berperan adalah bakteri Nitrosomonas. Yang kedua, nitrit menjadi nitrat. Yang berperan kali ini adalah bakteri Mycobacter. Nitrat tidak terlalu beracun dan dapat diakumulasi dalam sistem atau dihilangkan melalui denitrifikasi. Jenis biofilter yang umum digunakan yaitu yang pertama terendam. Media biofilter sepenuhnya terendam di dalam air dan juga butuh aerasi untuk tambahan dan sering dibersihkan. Yang kedua yaitu tetes atau trickling. Air itu disiram ke atas media, memiliki pasokan oksigen tinggi dan efisiensi nitrifikasinya juga bagus. Yang ketiga, tempat tidur bergerak. Media terus bergerak agar bakteri tidak menumpuk secara berlebihan, efektif, dan bebas dari perawatan rutin yang berat. Yang ketiga, disk berputar. Cakram berputar sebagian terendam, meningkatkan kontak dengan udara dan air. Sangat efisiensi tapi rentan pada beban organik yang tinggi. Berikutnya intermittent. Media terendam dan terekspos udara secara bergantian. Efisiensinya tinggi, hemat ruang, dan bebas perawatan. Berikutnya adalah bioklarifikasi manik-manik. Manik-manik mengapung dan menyaring padatan serta menjadi tempat tumbuhnya bakteri. Yang terakhir yaitu imobilisasi. Bakteri yang ditanam dalam media tetap, biasanya dengan bahan kimia seperti PPA, digunakan dalam sistem kompak berintensitas tinggi. Efektivitas biofilter bukan hanya soal desain, tetapi sangat tergantung pada kondisi lingkungan dan kimia air. Faktor yang mempengaruhi biofiltrasi antara lain yaitu suhu. Suhu optimal bagi bakteri nitrifikasi adalah 30–35 derajat Celcius. Jika suhu turun di bawah 10 derajat Celcius, maka aktivitas nitrifikasi akan menurun drastis. Semakin tinggi suhu dalam batas toleransi, maka semakin tinggi kemampuan nitrifikasi. Berikutnya adalah pH. Nitrifikasi yang optimal yaitu pada pH 7–9. Jika pH di bawah 6 akan membuat aktivitas nitrifikasi menurun tajam. Namun perlu diketahui bahwa pada pH tinggi, misalnya pH 9, amonia non-terionisasi yang lebih beracun akan meningkat, sehingga perlu keseimbangan. Yang ketiga adalah oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Oksigen adalah kebutuhan utama bagi bakteri nitrifikasi. DO harus lebih besar antara 5–6 mg per liter untuk efisiensi maksimal. DO antara 2–3 mg per liter akan membuat nitrifikasi gagal, sehingga bakteri menjadi inaktif atau mati. Salinitas. Bakteri nitrifikasi berbeda antara air laut dan air tawar. Bakteri dari air laut tidak bisa hidup di air tawar, begitu pula sebaliknya. Bakwas biofilter harus sesuai salinitas sistem agar bakteri tidak mati. Kandungan ion dan senyawa kimia.
Ion yang penting yaitu magnesium, kalium, natrium, besi, fosfat, molibdenum, dan tembaga. Harus ada di dalam jumlah yang seimbang. Kekurangan atau kelebihan bisa mengganggu nitrifikasi. Berikutnya adalah zat pengganggu. Logam berat, klorin organik, dan antibiotik bisa menurun dan bahkan membunuh populasi bakteri nitrifikasi. Penggunaan antibiotik dalam CRAS perlu dan sangat hati-hati. Kualitas dan karakteristik media sangat menentukan efisiensi biofiltrasi. Media biofilter adalah tempat menempelnya biofilm bakteri nitrifikasi agar efektif. Media tersebut harus memiliki ciri-ciri yaitu permukaannya luas, menyediakan tempat yang cukup untuk koloni bakteri. Yang kedua, rasio rongga tinggi, memastikan sirkulasi air dan oksigen yang lancar. Yang ketiga, stabil secara kimia dan biologis, tidak mudah rusak dan melepaskan zat yang berbahaya. Yang keempat adalah kekuatan fisik, tahan terhadap aliran air dan backwash. Berikutnya adalah kemampuan menangkap bahan tersuspensi agar membantu klarifikasi air. Berikutnya adalah ukuran dan bentuk seragam untuk mencegah penyumbatan. Yang terakhir adalah biaya rendah dan mudah diperoleh. Namun tidak ada satu jenis media yang memenuhi semua persyaratan ini, sehingga memilih media harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem, yaitu tujuan, jenis ikan, lokasi, dan biaya operasional. Contoh media biofilter yaitu yang pertama, karang kecil yang berukuran 3 sampai 5 mm. Permukaannya luas dan juga mengandung kalsium karbonat sehingga membantu menstabilkan pH. Yang kedua yaitu jaring bekas. Alternatifnya murah dan cukup efektif. Yang ketiga adalah plastik, yaitu biasa menggunakan manik-manik yang lebih populer. Pematangan media biofilter, yaitu prosesnya yang biasa disebut dengan maturing, berlangsung selama 2 sampai 3 bulan. Memerlukan penambahan sumber nitrogen, misalnya NH4Cl atau air ikan. Tahap-tahapannya antara lain yaitu dengan menambahkan amoniak sehingga bakteri amoniak tumbuh. Setelah itu terbentuk nitrit. Setelah bakteri nitrit tumbuh, maka terbentuk nitrat. Setelah nitrit habis, maka terjadilah biofilter yang lebih matang. Desinfeksi merupakan komponen vital dalam sistem CRAS untuk menjaga kesehatan ikan dan mencegah wabah penyakit. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan. Pemilihan metode tergantung pada jenis air, biaya, target patogen, dan sensitivitas spesies ikan. Tujuan utamanya adalah mencegah penyakit menular dalam sistem sirkulasi air atau CRAS, dapat mengurangi atau menghilangkan bakteri, virus, dan patogen dari air sebelum dikembalikan ke tangki budidaya. Metode desinfeksi yang umum digunakan yang pertama yaitu menggunakan sinar ultraviolet atau sinar UV. Panjang gelombang pada sinar UV yaitu 254 nanometer yang digunakan untuk merusak DNA mikroorganisme. Aman, efektif, dan tidak meninggalkan residu. Kelemahannya yaitu efektivitas menurun jika air keruh karena partikel menyebabkan bayangan
atau tidak semua mikroorganisme itu bisa terkena oleh UV. Yang kedua adalah ozon. Ozon sangat kuat sebagai oksidan. Jika di air tawar, ozon langsung menyerang mikroorganisme. Dan jika berada di air laut, ozon bereaksi membentuk oksidan lain seperti asam hipoklorit dan hipobromit yang juga membunuh mikroorganisme. Perlu dihilangkan setelah disinfeksi karena bisa menjadi toksis bagi ikan. Yang ketiga adalah elektrolisis, yaitu dapat digunakan hanya untuk pada air laut. Arus listriknya menggunakan radikal OH yang mengoksidasi ion klorida dan bromid serta membentuk oksidan yang kuat. Resikonya yaitu kerak pada elektroda dan produksi gas H2 yang harus terkontrol. Yang keempat adalah ion tembaga. Tembaga mengganggu enzim mikroorganisme dan menghasilkan oksigen aktif. Efektif untuk air laut dan air tawar. Untuk dosis harus terkontrol dengan ketat. Jika terlalu tinggi maka racun bagi ikan, terutama bagi krustasea. Metode lainnya yaitu ultrafiltrasi membran yang dapat menyaring bakteri dan virus secara fisik. Fotokalitas itu dapat menghancurkan mikroorganisme di udara, tetapi masih terbatas untuk air. Dalam sistem oksigenasi dan penghilangan CO2 kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu dalam sistem CRAS. Kebutuhan oksigen sangat tinggi karena ikan mengkonsumsi banyak oksigen, terutama pada kepadatan yang tinggi. Proses nitrifikasi oleh biofilter juga sangat memerlukan oksigen. Metode pasokan oksigen yaitu yang pertama aerasi yang biasa, yaitu dapat berupa batu udara atau pipa. Murah dan sederhana tetapi tidak mencukupi untuk kepadatan ikan yang tinggi. Yang kedua, oksigen air atau murni. Dapat dilarutkan secara langsung ke air melalui alat khusus seperti kerucut oksigen atau oksigen kon. Yang ketiga, generator gelembung mikron atau nano. Ini dapat menghasilkan gelombang yang sangat kecil, meningkatkan luas kontak gas air atau efisiensi sebagai pelarutan oksigen yang tinggi. Yang keempat, teknologi kapitasi. Oksigen disuntikan ke dalam air dengan menggunakan tekanan yang dapat menghasilkan gelembung mikro tanpa aerasi konvensional. Penghilangan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh respirasi ikan, aktivitas bakteri, terutama di biofilter. Akumulasi CO2 dapat menyebabkan penurunan pH atau asam. Berikutnya juga dapat membuat stres dan penurunan pertumbuhan ikan. Metode penghilangan CO2 yaitu dengan satu deaerator bertingkat. Itu dapat memungkinkan CO2 keluar dari air ke udara. Yang kedua, aerasi kuat di tangki reservoir, meningkatkan pelapisan CO2 ke atmosfer. Yang ketiga, sebagai unit pemisahan busa. Selain menghilangkan bahan organik, juga efektif untuk membuang CO2 yang terlarut. Walaupun air diolah dan digunakan kembali, tetapi sistem CRAS tetap harus menghasilkan limbah yang harus ditangani secara bertanggung jawab. Denitrifikasi dan pengolahan limbah adalah komponen kritis
untuk sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Denitrifikasi dalam biofiltrasi, nitrogen amonium diubah menjadi nitrat. NO3 tidak beracun dalam jumlah yang kecil, tetapi jika akumulasi dalam jangka panjang dapat menghambat nafsu makan ikan seperti pada flounder di Jepang. Proses denitrifikasi yaitu nitrat diubah menjadi gas nitrogen oleh bakteri denitrifikasi dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Proses ini menjadi dalam unit denitrifikasi khusus yang mengandung media bakteri dan juga dapat menjaga lingkungan tanpa oksigen. Sumber karbon yaitu metanol plastik biodegradable. Pengolahan limbah padat. CRAS menghasilkan limbah seperti feses, sisa pakan, dan endapan dari unit penyaring. Langkah-langkah pengolahannya yang pertama yaitu koagulasi sedimen yang dapat mengumpulkan partikel padat dari air. Yang kedua adalah pengeringan. Endapan dapat dibentuk menjadi kue lumpur lalu dikeringkan. Yang ketiga adalah pembuangan. Limbah padat diklarifikasi sebagai limbah industri dan dibuang sesuai regulasi. Yang keempat yaitu cairan supernatan. Disimpan di dalam kolam, kemudian air menguap. Setelah itu nutrien terserap oleh tanaman atau fitoplankton dan sisanya dibuang jika lolos uji kualitas. Dari keseluruhan materi bab 2 yang telah saya jelaskan, saya dapat menegaskan bahwa sistem CRAS bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perencanaan sistem dan berkelanjutan untuk budidaya ikan modern. Pada kesempatan kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa sistem CRAS menjaga kualitas air dan efisiensi produksi. Sistem aquaculture resirkulasi tertutup atau CRAS sangat efektif dalam mengontrol kualitas air secara berkelanjutan. Dapat mengurangi konsumsi air baru, meningkatkan padatan budidaya dan efisiensi ruang. Yang kedua, pemilihan alat disesuaikan dengan tujuan. Tidak ada satu konfigurasi sistem CRAS yang cocok untuk semua jenis ikan, tahap produksi, benih atau pembesaran, lokasi dan biaya mempengaruhi pemilihan unit klarifikasi, biofiltrasi, desinfeksi, oksigenasi, dan denitrifikasi. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi sangat penting untuk mencapai sistem yang ramah lingkungan, minim risiko penyakit, efisiensi penyakit. Yang dibutuhkan adalah inovasi di bidang biofilter, pemisahan busa, sistem kontrol otomatis, integrasi antara proses aerob, non-aerob, anaerob, seperti teknologi anamos dan denitrifikasi biologis lanjutan. Sebagai penutup, bahwa sistem CRAS adalah sistem masa depan yang butuh dukungan teknologi, riset, dan kebijakan untuk berkembang lebih luas. Demikianlah beberapa pemaparan saya di beberapa slide. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.